Hai, selamat datang di Sarinah Jakpen, Jakarta Content Week 2021, bertajuk Together Again. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya, moderator Dewi Karisma Misyalia, berharap Anda dalam keadaan baik dan sehat. Bersama saya sudah ada Rizal Iwan, serta Edo Ulia yang akan berbincang-bincang dalam sesi menarik kita di saat ini, Subtitling Services. Sesi ini merupakan bagian dari Lead Film, sebuah festival film untuk pemutaran film-film art house baik dari dalam maupun luar negeri, serta diskusi seminar dan talk show tentang isu dan tren di industri film. Halo Mas Edo dan Mas Rizal. Halo, halo. Ya, Halo, Mbak Yuni. terima kasih untuk kehadirannya. Saya bacakan dulu profil masing-masing pembicara yang hadir saat ini. Rizal Iwan adalah penulis dan penerjemah lepas. Dalam bidang penerjemahan, ia telah menerjemahkan lebih dari 40 film Indonesia ke bahasa Inggris. Beberapa film terbaru di mana ia terlibat dalam penerjemahannya antara lain Yuni dan Paranoia, serta film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dan di sini juga ada Mas Edo. Mas Edo adalah seniman dengan latar belakang sangat beragam, lebih dari 20 tahun pengalaman sebagai musisi, pemain perkusi, penata suara, seniman visual, dan desainer. Mas Edo besar di Bali, di mana musik dan seni merupakan bagian integral dari kehidupan keluarganya. Ia belajar seni grafis di ISI Yogyakarta, drum dan perkusi di Percussion Institute of Technology di Los Angeles, dan menyelesaikan training pre-press dan visual design di Cambridge College, Melbourne. Dia menjadi relawan dan bekerja dengan Minikino sejak 2003 sebagai teknisi dan MMSD Screening Officer. Pada 2015, Mas Edo menjabat posisi sebagai Direktur Organisasi. Ini ada pengenalan singkat mengenai Minikino. Mungkin kita bisa tonton tayangannya terlebih dahulu. Ya, kita sudah tonton tayangan singkat profil Minikino, di mana Mas Edo bergiat untuk menayangkan fokus pada film-film pendek, serta kolaborasi dan jaringan kerja dengan banyak pegiat film di Indonesia. Juga di sini ada Mas Rizal yang tadi saya sudah jelaskan, menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa Inggris lebih dari 40 film. Dan tajuk acara kita kali ini adalah tentang subtitling services atau jasa takarir. Jadi saat kita memasukkan kata kunci kekeliruan penerjemahan subtitle di Google, kita mungkin akan menemukan banyak artikel mengenai bagaimana penerjemahan takarir subtitle itu ternyata tidak semudah bayangan kita, atau bagaimana ketika kita menuliskan subtitle atau audio description untuk dibaca oleh penonton itu ternyata perlu ada
batasan seberapa panjang tulisan itu, berapa kata atau berapa baris yang perlu ditampilkan dalam layar. Dan artinya itu bukan sebuah pekerjaan yang bisa kita pandang tidak perlu skill, dan artinya subtitle itu adalah upaya untuk meningkatkan aksesibilitas film berbahasa Inggris dan juga untuk para disabilitas tadi untuk mengakses lebih banyak pada film yang ditayangkan. Di sini kita kehadiran dua pembicara ini untuk membahas mengenai bagaimana kerja subtitle di film. Jadi halo Mas Rizal. Halo Mbak Mimi. Tadi saya baca artikel di Tirto mengenai bagaimana film-film asing itu sangat terbatas untuk diakses oleh publik ketika sebelum film-film asing menang belakangan ini, Parasite dan sebagainya. Tahun 2014 itu masalah mengenai penerjemahan ternyata memberikan banyak pembatasan terhadap bagaimana film ditonton saat itu. Jadi saya ingin tahu pendapat Mas Rizal mengenai ini, bagaimana cerita pengalaman Mas Rizal selama ini memulai kerja sebagai penerjemah subtitle. Ya, jadi pertama-tama itu saya mendapatkan tawaran untuk bekerja untuk menerjemahkan subtitle itu ketika saya masih bekerja kantoran di industri periklanan waktu itu. Jadi waktu itu ada beberapa teman dari sebuah production house yang sedang mencari penerjemah untuk film untuk Rena, Miles Productions, Miles Films waktu itu. Dan itu tahun 2005. Dan kemudian itu waktu itu ditawarkan ke saya. Jadi itu film pertama yang waktu itu saya terjemahkan subtitlesnya untuk Rena. Nah dari situ pekerjaan subtitles itu datang ke saya dari mulut ke mulut gitu. Jadi sejak itu kan kalau misalnya ada yang mencari penerjemah dan terutama penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu jadi mungkin production house yang ini sedang mencari dan akhirnya direkomendasikan oleh production house yang ini yang pernah bekerja sama saya gitu. Jadi dari situ sih mulainya sih sebagai pekerjaan sampingan. Dan setelah saya memutuskan untuk bekerja freelance tahun 2014, akhirnya cukup ya menjadi bisa dibilang mayoritas pekerjaan saya sekarang juga jadi penerjemah takarir film gitu. Iya, dan kalau kita berbicara mengenai takarir, rupanya ini nggak hanya bagaimana kita mengakses terjemahan takarir, ada juga beberapa takarir yang dihadirkan bagi aksesibilitas yang lebih luas kepada penyandang disabilitas, para tunanetra yang membaca teks yang ditayangkan dalam film dengan nama audio description. Saya juga ingin tahu nih pengalaman dari Mas Edo, bagaimana pertama kali terlibat di dalam penggarapan audio description ini, dan juga kalau mungkin punya pengalaman untuk menerjemahin subtitle seperti Mas Rizal. Ya, oke, mungkin aku pertama terima kasih dulu ya Jakarta Content dan Mbak Mimi yang mengundang saya dan Rizal, karena aku pikir pekerjaan subtitling ini rasanya antara disadari atau tidak di masyarakat, karena kan kita selalu di belakang layar dan ketika filmnya bagus orang bisa larut tanpa sadar bahwa itu ada subtitle gitu. Bahkan kadang-kadang, oh tadi ada subtitlenya gitu. Mereka merasa paham aja sama filmnya tanpa menyadari. Tapi justru di situ keberhasilan subtitle yang bagus ya. Ya kalau seingat aku sih dari awal Minikino tahun 2002 itu kebutuhan akan subtitle itu sudah dirasakan, karena kita secara organisasional geraknya sudah internasional, bawa film Indonesia keluar dan bawa film-film pendek internasional masuk ke Indonesia, dan salah satu visinya adalah
membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Dan kita melihat kenyataannya di Bali, meskipun di Bali gitu yang terkenal dengan pariwisatanya dan banyak berhadapan dengan turis-turis internasional, tapi masih banyak juga yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi sebetulnya kebutuhan itu sudah terasa sejak awal. Cuman pada masa-masa awal itu 2002-2003 itu kita terbentur sama permasalahan teknis yang masih mahal ya untuk bikin subtitle waktu itu. Tapi kemudian aku ingat pertama kali akhirnya bisa bikin subtitle itu tahun 2013 ketika kita kerjasama dengan Swedia, bikin workshop produksi film pendek untuk remaja Swedia dan Bali, dan kembali lagi ada kebutuhan untuk subtitling karena akhirnya bahasa Inggris yang bisa menghubungkan dua remaja dari dua belahan dunia ini, yang Swedia nggak bisa bahasa Indonesia, yang Bali juga nggak bisa bahasa Swedia kan, jadi perlu dihubungkan dengan bahasa Inggris dan ada kebutuhan subtitling itu, dan di situ ya akhirnya kita produksi subtitle bahasa Inggris untuk menghubungkan kedua kelompok produksi ini. Dan setelah itu kita mulai karena dapat pengalaman itu, kemudian akhirnya kegiatan bulanan, monthly screening juga kita mulai usahakan untuk diisi subtitle bahasa Indonesia, berlanjut sampai kita bikin festival Mini Kino Film Week. Dan di situ yang kemudian pekerjaan subtitle ini jadi membesar dan ada tuntutan yang lebih profesional di sana, sehingga akhirnya kita bikin studio kecil untuk subtitling dan melibatkan lebih banyak lagi volunteer untuk mengerjakan subtitle bersama-sama. Gitu sampai akhirnya 2019, 2020 kemudian kita bikin satu lengan lagi dari organisasi namanya Mini Kino Studio yang membuka layanan subtitle secara profesional. Jadi menerima pemesanan subtitle. Nah, ketika membuka layanan itu juga salah satu triggernya adalah ketika kita memutuskan untuk membuat subtitle juga yang lebih khusus, yang kita sebut closed caption untuk orang tuli. Jadi membuka akses subtitle untuk orang tuli, karena kemudian kita mendapat insight bahwa teman-teman kita yang tuli di Indonesia itu ternyata lebih banyak kenal dengan film-film barat di bioskop. Mereka itu penonton film, tapi mereka nonton film barat karena ada subtitlenya bahasa Indonesia. Mereka jarang sekali nonton film Indonesia karena film Indonesia nggak ada subtitle bahasa Indonesia, ya kan? Seperti itu. Jadi, wah iya, ternyata kita bisa lebih jauh lagi bikin subtitle, tidak hanya untuk yang dengar, tapi kita punya layanan subtitle untuk orang tuli. Dan bersamaan juga dengan itu, kemudian kita juga memproduksi audio description, jadi penambahan deskripsi audio, supaya penonton tunanetra juga bisa nonton bersama-sama. Jadi pada intinya menjalankan visi supaya film-film ini, akses film-film pendek ini jadi lebih luas lagi. Itu ceritanya, panjang ya. Ya, jadi dari pengalaman sama seperti Mas Rizal tadi ya, menerjemahkan dulu subtitle, lalu kemudian closed caption, terus audio description, meluaskan akses bagi penyimaknya. Saya dengar Mas Edo punya video singkat ya tentang pengalaman mengenai ini. Mungkin itu dokumentasi tentang dokumentasi festival kita yang barusan selesai bulan September kemarin. Dan itu spesifik tentang audio description-nya. Jadi kalau mungkin bisa diputar, jadi
aku tidak perlu cerita terlalu Ya, biar panjang. kita bisa tahu seperti apa sih prosesnya. Ya, ya. Gedung sekolah langit berawan. Ruang kantor guru, Ibu Vivi di sudut ruangan sedang memperbaiki riasan wajahnya. Mau tahu siapa tamunya? Di meja kerja bicara ke layar Lanjut komputer. programnya di tadi, sebelumnya juga misalkan ada guiding di film-film itu. Terus terang dari pengalaman saya dari kecil mendengarkan film itu terus terang banyak hanya mengira-ngira saya. Perasaan saya sih ya gimana ya, seandainya saya melihat mungkin saya akan bisa menjalankan seperti itu ya. Perasaan itu ada perasaan haru, ada perasaan menyenangkan juga. Jadi di sana kita itu banyak belajar tentang segala hal. Berbicara ke layar HP-nya. Halo, apa kabar kalian? Mereka duduk di dua meja yang berbeda. Laki-laki berdiri di atas rakit. Laki-laki itu terus menarik tali tambang dan rakitnya bergerak perlahan mendekati ujung sisi sungai yang lain. Oke, ulang. Langit agak mendung ya. Siap. Sungai kecepatan, air tenang, langit agak mendung. Ini membantu banget sih, terutama buat teman-teman yang tunanetra kan, jadi kita bisa tetap nonton bareng-bareng. Saya pun juga ngerasa lebih enak karena beberapa deskripsinya itu bikin saya bisa lebih clear mencerna filmnya. Tanah basah berwarna kecoklatan diinjak laki-laki dengan cangkulnya. Ia terus bergerak berputar. Satu kaki bertumpu, kaki lain bergerak ke samping memadatkan tanah. Jadi kan kalau kita lihat terus dengar cerita Mas Edu dan Mas Rizal, artinya udah mendengar tentang proses profesionalnya berkarya gitu. Saya mungkin ingin kembali ke belakang, ingin tahu bagaimana pengalaman tertentu dari kedua pembicara di masa kecil yang kemudian memantik ketertarikan ke film, yang kemudian membuat bertemu dengan dunia subtitle ini. Kan dulu ada Sulih Suara, tapi kok secara khusus kedua pembicara memilih untuk berprofesi di Takarir ini? Dan apa ada skill-skill yang dipelajari ketika di awal dulu itu? Mungkin dari Mas Rizal? Ya, kalau kembali ke masa kecil ya mungkin saya cerita sedikit aja nih persentuhan saya dengan subtitle ya. Waktu itu kan belum ada rencana sebetulnya untuk menjadi seorang pembuat subtitle gitu. Tapi kan memang saya tumbuh ketika di masa kecil itu saya tumbuh dengan film-film dan acara-acara TV berbahasa Inggris kan waktu itu stasiun TV belum banyak gitu kan. Jadi banyak acara-acara dan film-film impor gitu yang saya tonton di TV. Dan waktu kecil kan belum bisa bahasa Inggris gitu. Jadi subtitle itu kan sangat perlu. Nah, tapi ada satu yang membuat saya tertarik itu adalah ketika saya menonton salah satu, waktu itu bukan di TV, tapi waktu itu adalah video. Waktu itu masih zamannya video ya gitu ya, video, kaset video gitu. Saya menonton satu film, waktu itu yang main adalah Eddie Murphy, itu saya ingat. Tapi judul filmnya saya lupa waktu itu, Coming to America atau Beverly Hills Cop. Dan waktu itu saya melihat ada sebetulnya mau dibilang kesalahan juga mungkin bukan ya, cuman begini, jadi saya cerita aja nih ya konteksnya ya. Waktu itu ada sebuah adegan lucu gitu di mana ada satu karakter yang
mengejek karakter lain gitu dan bilang you look ridiculous gitu, you look ridiculous. Tapi waktu itu saya lihat subtitlenya itu kamu terlihat seperti badut Ancol. Nah itu yang waktu itu tuh saya langsung jadi yang selama ini saya nggak pernah memperhatikan subtitle ya, mungkin subtitlenya bagus ya seperti yang tadi Mas Edo bilang, kita tuh dinilai berhasil ketika subtitle kita justru tidak terasa gitu, ketika subtitle kita itu invisible. Nah tapi waktu kecil itu saya itu melihat loh ini kok badut Ancol, di Amerika kan nggak ada Ancol gitu kan. Nah waktu itu saya mulai memperhatikan, oh ini oke, ini ada kesalahan subtitle. Cuman di saat yang sama waktu itu saya melihat yang menarik adalah ada sebuah attempt gitu, ada sebuah percobaan dari si pembuat subtitle ini untuk connect ke audiensnya gitu, untuk terhubung ke audiensnya dengan memberi konteks dan memberi warna lokal gitu. Walaupun menurut saya itu caranya kejauhan ya gitu, karena kok jauh banget gitu kan. Cuman waktu itu saya mulai terpantik gitu bahwa oh ternyata subtitle itu bukan hanya sekedar menerjemahkan ya gitu, tapi juga subtitle itu adalah sebuah usaha untuk menghubungkan film ini dengan penontonnya dengan cara yang menurut si pembuat subtitle ada yang cara paling efektif gitu. Jadi dari situ sih saya mulai melihat bahwa subtitle ini bukan hanya sekedar penerjemahan. Dari situ sih sebetulnya kalau dari pengalaman masa kecil ya. Jadi melihat konteks budayanya dari penerjemahnya itu ya. Melihat konteks budayanya. Membekali diri bagaimana? Keterampilan yang perlu dikembangkan dulu. Nah itu tuh pengalaman ini tuh saya pegang terus gitu sampai besar. Ini pengalaman ini nggak terlupakan sampai akhirnya ketika saya betulan menjadi penerjemah subtitle, saya selalu berpegang pada insidensi badut Ancol ini jadinya gitu, bahwa kita itu dalam dunia penerjemahan subtitle itu yang paling utama bukan konten. Konten penting gitu, tapi di atas konten yang paling utama itu menurut saya adalah konteks gitu. Bagaimana kita bisa menyediakan konteks yang tepat gitu untuk penonton kita. Nah, jadi skill ini yang akhirnya saya coba asah terus gitu dengan pengalaman sebagai pembuat subtitle gitu. Karena menurut saya selain skill bahasa ya untuk menjadi seorang penerjemah subtitle itu, selain skill bahasa yang diperlukan itu adalah mungkin bukan skill tapi an interest for storytelling gitu, ketertarikan untuk bercerita juga gitu, walaupun yang diceritakan itu bukan cerita kita ya, itu cerita filmmakernya gitu, tapi kita sebagai penerjemah subtitle kita yang harus menceritakan kembali cerita itu untuk sebuah audiens yang baru gitu. Jadi menurut saya ini penting gitu, karena ini untuk menghindarkan kita dari sekedar menerjemahkan saja jadinya gitu. Tapi dengan an interest for storytelling itu kita juga jadi peduli dengan cerita itu. Nah, kepedulian ini yang nanti akan membuat kita mempertimbangkan hal-hal lain seperti tadi itu, seperti konteks dari sebuah kalimat misalnya gitu, atau bagaimana cara seorang karakter berbicara gitu, atau bagaimana supaya warna lokal ini dimengerti oleh penonton dari bahasa lain dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya sih skill itu sih yang perlu ya. Dan dan satu lagi juga adalah skill untuk bisa bercerita secara efisien. Kalau aku melihatnya ya, karena dalam penerjemahan subtitle itu aku melihatnya tuh yang selalu aku pegang itu ya, prinsipnya adalah penting untuk menjadi setia terhadap bahasa asalnya gitu. It's important to be faithful, tapi it's more important to be clear gitu. Karena kalau kita hanya mengejar faithfulnya saja, mengejar kesetiaannya saja, tapi kemudian kalimat kita kemudian menjadi berbelit-belit gitu kan, nanti di layar itu kan tidak akan bisa terbaca dengan baik di layar. Jadi itu sih salah beberapa dari skill yang aku pelajari as I went along with this profession gitu. Iya, jadi bukan hanya bahasa, konteks budaya, juga ketertarikan untuk bercerita secara efisien. Iya. Sekarang saya mungkin mau dengar pengalaman Mas Edo, apakah punya pengalaman yang sama di masa kecil dulu, dan bagaimana prosesnya hingga berkarir profesional sekarang? Aku senang ternyata
zamannya Mas Rizal nggak beda jauh sama zamanku ya. Aku juga ngalamin kaset video gitu. Habis itu sebelum masuk ke VCD kan ada Laserdisc. Ada Laserdisc, kemudian VCD, kemudian DVD yang subtitlenya bisa di on off gitu. Tapi terus terang kesadaran akan ini pekerjaan subtitling dan subtitler itu baru muncul di Minikino sih. Bahkan setelah tahun 2010 bisa aku bilang ya, bahwa baru dapat kesempatan untuk mencoba sendiri menjadi subtitler bersama tim kerja yang lain di Minikino. Dan semuanya kan dilakukan dengan belajar sendiri, dan untungnya internet pada tahun 2010, 2011, 2012 itu lagi berkembangnya, dan segala informasi bisa kita cari di Google gitu ya. Kemudian juga teknologinya juga semakin terjangkau, kita bisa bikin subtitling dengan PC, dengan komputer rumahan. Jadi ya kemudian kita juga belajar dari pengalaman, dan sebagian besar sudah diceritakan sama Mas Rizal tadi sih. Jadi bagaimana kemudian kita menyadari bahwa menerjemahkan membuat subtitle itu nggak sekedar menerjemahkan, tapi juga melihat konteksnya dan bagaimana konteks itu bisa dipahami. Misalnya kita menerjemahkan dari film yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bagaimana konteks itu bisa dipahami oleh penonton Indonesia. Karena kalau ngomong bahasanya sendiri, misalnya di Indonesia kita tidak mengenal perbedaan ini gender, she sama he. Kalau di Indonesia cuman dia aja, nggak jelas itu perempuan atau laki, dan di situ kadang-kadang kita mesti mempertimbangkan informasi apa yang harus, karena kalau kita mau menerjemahkan bahwa yang dimaksud dia itu dia yang cewek, itu kalimatnya kan bisa lebih panjang di Indonesia, sedangkan di bahasa Inggrisnya dia cuma bilang she gitu. Tapi di sini kita harus cari akal supaya itu terjelaskan bahwa itu maksudnya dia yang cewek, bukan dia yang cowok gitu. Atau misalnya di Indonesia konteks aku dan saya itu kadang-kadang bisa berbeda kan. Kita nggak bilang aku sama kakek kita atau sama orang yang kita hormati gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris ya cuman I dan me dan we saja gitu. Itu yang kadang-kadang jadi pertimbangan-pertimbangan, dan akhirnya kita harus melihat konteks filmnya sendiri. Ini dia ngomong sama siapa? Dia ini anak yang sopan atau anak yang tidak sopan, yang kayak gitu. Jadi kita mesti akhirnya membaca lagi dan sedikit banyak belajar kebudayaannya itu. Jadi tidak sekedar alih bahasa, tapi juga menerjemahkan budayanya. Seperti itu tantangannya. Menarik tadi karena Mas Rizal sama Mas Edo membahas soal Laserdisc. Jadi ada zaman yang tidak diketahui oleh generasi Z sekarang, Gen Z. Artinya juga Gen Z sekarang kan lebih banyak mungkin mengakses streaming Netflix gitu ya. Jadi tadi Mas Edo juga membahas tentang tahun 2010 di awal-awal belajar subtitling gitu secara otodidak. Gimana sih kalau dari pandangan Mas Rizal dan Mas Edo ini perkembangan kebutuhan pasar atau pengguna subtitle ini apakah semakin meningkat dari tahun ke tahun? Mungkin bisa diceritakan. Mas Rizal kan punya pengalaman menerjemahkan 40 karir gitu. Bagaimana prosesnya? Apakah semakin banyak? Sebenarnya Mas Rizal yang lebih dekat dengan industri nih. Iya, boleh. Silakan. Aku melihatnya iya dia kebutuhan untuk subtitle, dan ini aku bicara dengan pengalamanku sebagai
penerjemah subtitle dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya terutama ya gitu. Itu apa namanya demand-nya itu memang semakin banyak dan semakin berkembang kalau aku lihat. Kalau dulu itu mungkin subtitle bahasa Inggris itu diperlukan untuk film-film yang mau disertakan ke festival internasional saja gitu kan ya. Jadi mungkin cuman ada jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Nah, tapi semakin ke sini tuh aku melihat bahwa akses ke film itu semakin demokratis gitu dan batasannya tuh juga semakin kabur gitu. Sekarang semakin banyak festival film internasional gitu dan dengan dengan industri film Indonesia yang semakin menggeliat gitu ya, itu juga jadi semakin banyak juga film-film yang akan disubmit ke festival itu gitu. Dan di samping itu juga streaming service itu tadi sih Mbak Mimi, karena sekarang kan semakin banyak OTT gitu ya, di mana film Indonesia yang dimasukkan ke sana itu akan ditonton oleh penonton dari sekian banyak negara gitu. Jadi bukan hanya film-film festival saja jadinya ya, festival tanda kutip nih ya, bukan hanya film-film festival saja gitu yang membutuhkan subtitle dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi juga film sampai ke film yang sangat-sangat beragam gitu juga membutuhkan subtitle jadinya, karena mereka mau dimasukkan ke streaming service misalnya gitu. Dan juga aku lihat sekarang sejak pandemi itu festival film itu sendiri juga berevolusi kan ya, jadinya beradaptasi gitu. Jadi kalau misalnya dulu kalau misalnya festival film di Toronto ya berarti kita harus ke Toronto untuk nonton gitu. Tapi sekarang semenjak pandemi festival film banyak yang bisa ditonton secara online, yang berarti adalah penontonnya juga semakin besar gitu. Jadi penonton dari seluruh dunia tuh bisa menghadiri festival film tersebut gitu. Nah, jadi tuh semakin banyak orang yang memang butuh, semakin banyak penontonnya semakin besar, dan jadinya juga demand-nya juga semakin besar sih kalau aku lihat ya. Dan juga dari pengalamanku tuh selain subtitling itu sendiri, itu juga ada kebutuhan penerjemahan materi film untuk kebutuhan lain. Jadi misalnya penerjemahan skrip gitu dari Indonesia ke Inggris, skrip yang harus diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk misalnya mencari funding atau diikut sertakan ke dalam skrip lab gitu, atau untuk kebutuhan skrip doctoring gitu misalnya. Jadi kebutuhan akan penerjemah itu, dan bukan hanya penerjemah subtitle saja, tapi penerjemah materi film itu juga semakin besar sih gitu, karena juga materi yang harus diterjemahkannya juga semakin banyak kalau aku lihat dan dari pengalamanku gitu. Dengan demand yang semakin tinggi ini, tadi kan Mas Edo sendiri juga cerita tentang bagaimana dia belajar secara otodidak. Kalau tanggapan dari Mas Rizal ini, apakah mau bikin sekolah untuk subtitling ini, sehingga kan tadi demand-nya besar banget ya. Apakah ada kepikiran gitu mungkin teman-teman di industri subtitle ini untuk bikin hal-hal semacam itu? Aku nih, waduh, ini kayaknya berat sekali. Karena aku pun juga melihat, aku juga sebagai penerjemah subtitle itu juga masih banyak sekali yang harus aku pelajari gitu. Jadi kalau misalnya jadi aku sekarang ini ya kalau misalnya dibilang sebagai subtitler itu, aku merasa title itu tuh agak terlalu berat buatku, karena aku tuh bukan subtitler sebetulnya, bukan all around subtitler. Karena apa? Kan aku tidak terlalu menguasai teknologinya gitu. Aku penerjemah subtitlenya, aku menerjemahkan konten subtitle itu, dan dari pengalamanku tuh biasanya aku selalu bekerja, bukan hanya aku saja gitu, tapi aku juga bekerja dengan misalnya dengan filmmakernya, dan nanti yang spotting ke gambarnya itu ada lagi gitu. Jadi aku lebih ke penerjemah secara tradisional ya gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk membuka sekolah untuk subtitling itu kayaknya kapasitasku belum ke situ, karena masih banyak yang harus aku pelajari gitu. Mungkin kalaupun ada yang bisa aku ajarkan atau aku diskusikan gitu ya sama teman-teman, mungkin lebih ke proses alih bahasanya itu sendiri sih gitu.
Ya, Mas Rizal tadi cerita soal festival film, lalu layanan streaming. Saya rasa juga Mas Edo punya pengalaman yang serupa dan pengalaman yang lebih spesifik lagi di Minikino ya, karena kan tayangan-tayangan film pendek gitu. Mungkin Mas Edo bisa cerita ya, bagaimana kebutuhan pasar dan penikmat di Minikino itu sendiri. Tadi kan juga ada penonton tunanetra dan lain sebagainya. Ya, setelah kita buka Minikino Studio 2020, itu kita mulai lebih luas lagi melihat pasar yang mungkin digarap ya, karena kemudian kita juga terima ini permintaan subtitling untuk rough cut. Jadi sebetulnya seperti transkrip tapi disikapi sebagai subtitle. Untuk membantu editor, dan kemudian kita juga dapat kontrak dengan satu perusahaan OTT yang cukup besar sehingga akhirnya pekerjaan subtitling yang datang juga rutin gitu ya, dan mulai membesar. Kemudian membutuhkan volunteer yang lebih banyak lagi, banyak mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Inggris dan Bahasa Indonesia yang akhirnya magang di Minikino, terus akhirnya melanjutkan jadi freelancer, gitu sih. Karena ini sepertinya bukan kerja solo gitu, manajerialnya gimana ya Mas untuk urusan subtitle ini? Seperti sebuah studio jadinya. Jadi nggak mungkin dikerjain sendiri sih. Karena ordernya juga semakin banyak. Cuman tadi Mbak Mimi bilang kemungkinan membuka sekolah subtitling gitu. Aku nggak pernah berpikir sampai sana, dan nggak tahu apakah memang sekolah itu ada ya di sudah ada nggak fakultas yang mempersiapkan, misalnya di sekolah film itu. Aku belum pernah tahu apakah itu ada, tapi aku rasa sekarang informasi itu sudah begitu mudahnya diakses ya, dan begitu banyak bertebaran di internet, sehingga untuk belajar menjadi seorang subtitler itu rasanya bisa dilakukan lewat Google dan YouTube dan internet, cari informasi. Dan kemudian kalau mau masuk ke dunia yang lebih profesional pasti perlu waktu, karena membuat subtitle itu perlu pengalaman. Pertama kali membuat subtitle itu nggak mungkin langsung bagus. Pasti akan belajar dari pengalaman, dan memang akhirnya penting sekali untuk berdiskusi, ngobrol. Aku senang sekali bisa terhubung dengan Mas Rizal. Kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi nih setelah ini. Tadi kalau kita membicarakan soal bagaimana pasar menerima lebih banyak subtitle ini, artinya kan teknologi juga mengikuti ya seiring dengan ini ya. Ya. Mas Rizal dan Mas Edo, bagaimana ini aplikasi apa yang sedang hype hari ini untuk pembelajaran subtitle ini? Mungkin bisa dibagi ke kami yang baru belajar. Ada iGizup ya yang cukup populer. Kemudian aku nggak tahu iGizup itu open source atau enggak ya. Tapi yang aku sering pakai itu Subtitle Edit. Dia open source, jadi dengan mudah di-download dan memang gratis, legal, bahkan ada forumnya, misalnya ada masalah apa kita bisa tanya ke forum. Nah, Mas Rizal mungkin bisa nambahin. Nah, ini kalau ini kayaknya aku juga harus belajar nih sama Mas Edo nih, karena terus terang aku tuh secara teknologi tuh masih sangat terbelakang ya gitu ya. Maksudnya dalam menerjemahkan film tuh aku menerjemahkannya tuh secara tradisional gitu. Jadi steps-nya biasanya ketika ada production house yang menghubungi aku, itu biasanya
aku meminta kalau misalnya untuk menerjemahkan film ini, biasanya aku meminta tentu saja file filmnya, tapi juga kemudian adalah transkripsi dari bahasa Indonesianya gitu, bahasa Indonesianya. Nah, jadi transkripsi ini yang kemudian akan aku terjemahkan secara manual. Biasanya kirimkannya dalam bentuk Microsoft Word atau Excel gitu, dan itu yang aku terjemahkan. Kemudian aku kirimkan lagi ke PH-nya, dan dari situ segala proses teknisnya berjalan lagi tanpa aku gitu. Gitu. Jadi di bagian post productionnya nanti yang akan memasangkan ke gambar gitu. Dan itu makanya aku juga mungkin sudah waktunya juga untuk mengupgrade skill ini ya sebetulnya ya, untuk apa namanya. Cuman iya aku memang perkembangannya sih sekarang ini ya Mas ya, apa namanya, lebih aksesibel ya gitu ya, kayak iGasub itu juga setahu aku tuh bisa di-download gitu dengan free, dan kalaupun ada yang itu juga mungkin harganya terjangkau, dan bahkan kalau untuk di YouTube sendiri itu kalau tidak salah itu kan dia juga ada fasilitas fitur, ya ada fasilitas closed captionnya gitu ya. Jadi kita tuh bisa membuat subtitle kita sendiri untuk video yang kita upload di sana dengan cara yang sangat mudah yang sudah difasilitasi oleh YouTube-nya gitu. Jadi iya sih akan apa namanya lebih aksesibel sekarang, teknologinya itu lebih berkembang, dan di saat yang sama juga lebih murah, dan akhirnya lebih mudah diakses juga sama kita ini. Jadi permasalahan yang apa tantangannya sebetulnya tidak lagi teknis, tapi memang kualitas kerja kita. Tantangannya meningkatkan kualitas kerja kita ya sebagai seorang subtitler. Iya. Kalau soal kualitas itu apa sih bedanya antara menerjemahkan biasa untuk misalnya untuk karya sastra buku gitu ya? Kan tadi kita bahas tentang storytelling gitu, dengan pengalaman menerjemahkan subtitle ini untuk film. Meski tadi udah dijelaskan tentang konteks gitu, kalau secara spesifik kira-kira bagaimana ya bedanya? Aku pikir ini ya, salah satu yang juga sudah ditegaskan sama Mas Rizal tadi, juga bagaimana kita menerjemahkannya secara efektif dan jelas. Karena kita kadang-kadang kita ingin kalimatnya sependek mungkin tapi sejelas mungkin, karena kita tidak ingin penonton terpaku sama baca subtitle. Kita ingin penonton tetap nonton filmnya, bukan sibuk baca subtitle. Itu tantangannya. Oh iya, karena film itu kan adalah medium audiovisual gitu ya, dan banyak gitu yang terjadi di layar itu tuh, banyak yang terjadi, dan aku sih melihatnya tuh lalu kalau misalnya di dalam pengalaman kita menonton film itu mungkin subtitle itu ada di urutan, kalau misalnya di rantai makanannya gitu ya, mungkin dia yang bawah gitu, karena banyak yang terjadi gitu, ada banyak pesan yang ingin disampaikan oleh filmmaker yang harus juga sampai ke penonton secara audio, secara visual, secara performance pemainnya gitu. Jadi kita juga harus berhati-hati supaya subtitle kita itu tidak mendistract penonton dari the main event ya, the main eventnya itu gitu. Nah itu sebetulnya juga jadi tantangan tersendiri dan keasikan tersendiri sih sebetulnya dalam mengerjakan subtitle ini. Ya sampai mungkin kalau sampai seorang subtitler yang perfeksionis itu sampai dia mikirin kapan subtitlenya muncul dan kapan harus hilang, sehingga tidak mengganggu action. Misalnya bomnya lagi dilempar gitu, mungkin dia tunggu subtitlenya sampai bomnya kelempar baru keluar sepersekian detik itu. Sampai seperti itu sih kalau yang perfeksionis ya, saya mikir adegannya lagi apa nih, bagaimana subtitlenya jangan sampai mendistract penonton sehingga penonton baca subtitle tapi kehilangan adegan yang cuman sepersekian detik gitu. Iya.
Dan juga kalau tadi Mbak Mimi kan menanyakan kan gitu, bedanya apa ketika kita menerjemahkan subtitle dan menerjemahkan teks biasa gitu atau karya sastra gitu misalnya ya. Dari pengalamanku sih memang kita itu punya beberapa keterbatasan gitu, bahwa ruang gerak kita tuh lebih terbatas di dalam menerjemahkan subtitle ini. Kita punya beberapa limitation yang harus diperhatikan gitu, yang tadi yang Mas Edo bilang tentu saja pertama tuh space ya gitu ya, karena kita kan nggak mungkin yang kalimatnya yang panjang yang sampai memenuhi layar gitu kan, nggak mungkin. Itu selalu ada keterbatasan tempat itu, dan juga tadi waktu juga gitu, karena kan film itu terus berjalan dan adegan berganti atau kalimat dialog selanjutnya sudah ini, penonton tuh tidak punya luxury yang dipunyai oleh pembaca buku gitu, di mana pembaca buku itu mereka bisa aja balik lagi untuk melihat gitu kan, untuk merenungi gitu, untuk merenungi lama-lama, atau mungkin kalau tadi ada yang tidak dimengerti dia bisa balik lagi dan kemudian mencernanya lagi. Tapi ketika kita menonton film, kita tidak punya luxury itu gitu. Memang sih kita bisa mengulang gitu, tapi kan itu akan mengganggu pengalaman menontonnya kan gitu. Dan kadang tanggung jawab kita adalah untuk membuat pengalaman menonton ini semulus mungkin jadinya. Bahkan mungkin aku bisa kasih ilustrasi salah satu kasus itu. Nah, ini kasus spesifik festival ya, karena aku udah bikin festival. Itu ada beberapa film atau ada satu program yang kita justru malah pikir ini sebaiknya tidak dikasih subtitle. Seperti itu. Karena filmnya begitu penting dan subtitle itu kita pertimbangkan hanya akan mendistract. Jadi kita putuskan tidak diisi subtitle, dan itu kita bilang sama filmmaker-nya. Ya, dan kadang-kadang juga kalau kita lihat di film gitu ya, kalau kita menonton film kadang-kadang justru ada dialog yang memang tidak boleh diterjemahkan, karena mungkin dialog itu justru ada di situ untuk menciptakan misteri gitu kan. Misalnya dia berbicara dengan bahasa lain gitu kan. Kadang-kadang kan kita kalau kita nonton sekarang kan kadang-kadang suka subtitle cuma bilang speaking Japanese atau apa gitu kan, maksudnya bisa aja kan mungkin diterjemahkan gitu, cuman mungkin dialog itu memang tidak untuk diterjemahkan karena kita memang si filmmaker-nya ingin menempatkan penonton di dalam ketidaktahuan itu gitu. Nah itu juga kita harus sensitif tentang itu sih gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika dialog yang sebetulnya untuk menciptakan misteri terus akhirnya malah jadi diterjemahkan, akhirnya jadi maksud dari filmmaker-nya juga tidak sampai gitu kan, atau rusak gitu. Ya itu juga sih yang perlu. Ya itu kasus-kasus khusus ya. Iya. Ini tak tambahin lagi kasus khususnya. Ini ada juga filmmaker yang subtitlenya sudah embedded. Jadi biasanya kita festival itu minta clean file. Jadi clean file itu artinya film dia yang tanpa subtitle, sehingga kita bisa atur besarnya font, jenis font segala macam sehingga seragam di dalam ketika ditampilkan di festival. Tapi ada juga beberapa kasus yang ternyata subtitlenya itu bagian dari film itu. Jadi filmmakernya secara spesifik minta tolong ini subtitlenya tidak diubah lagi. Jadi dia sudah embed menjadi satu dengan filmnya. Seperti itu. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir karena tadi kita udah bahas tentang pasar, terus teknologi yang mendukung ini. Menurut Mas Rizal dan Mas Edo, gimana harapan yang perlu dikembangkan di bidang subtitle ini kan? Karena tadi kita juga bahas ini sepertinya dipandang nggak terlalu signifikan gitu kehadiran subtitle ini. Apa ada harapan dari Mas berdua mengenai bidang ini? Ayo. Harapannya. Sebetulnya kita profesi penerjemah subtitle ini memang kita sudah terbiasa ada di bayang-bayang gitu ya. Jadi ketika kita dianggap tidak signifikan, mungkin justru itu berarti tujuan kita tercapai gitu. Jadi maksudnya bahwa kita mensupport pengalaman menonton itu tanpa kehadiran kita dirasakan gitu. Tapi mungkin kalau yang aku
harapkan itu adalah segi teknis itu selalu bisa kita pelajari, dan sekarang mungkin sudah banyak orang yang sangat-sangat tech savvy gitu ya yang bisa ini. Cuman mungkin yang aku harap tuh adalah juga kita menaruh perhatian juga kepada seni menerjemahkan itu juga sih gitu. Jadi ya harapanku sih jadi para penerjemah subtitle itu bukan hanya mampu membuat subtitle, tapi juga mampu mampu menerjemahkan the way subtitles are supposed to be gitu. Ini bingung nih kayaknya. Cuman maksudnya itulah. Jadi maksudnya aspek-aspek penerjemahannya itu juga diperhatikan gitu. Antara lain ya tadi konteks itu tadi gitu. Efektivitas dan efisiensinya itu yang harus kita harus kita perhatikan juga gitu. Karena kadang kalau kita menerjemahkan lagu gitu ya, misalnya ya, menerjemahkan lagu gitu, itu mungkin diperlukan rasa yang lain lagi gitu kita menerjemahkan itu dari kita menerjemahkan dialog gitu. Jadi itu sih mungkin yang kita tidak boleh take for granted ya gitu. Jadi menerjemahkan ya terjemahkan saja gitu. Jadi aku harap sih kita bisa lebih memperhatikan aspek-aspek itu sih. Dimana kalau misalnya lagu menerjemahkannya harus dengan lain, menerjemahkan puisi juga dengan lain lagi gitu. Seperti tadi yang Mas Edo juga bilang kan kita harus bisa melihat bigger picture-nya dari film itu ketika film itu misalnya ada di setting di sebuah tahun tertentu gitu, mungkin kata-kata tertentu waktu itu belum ada di tahun itu gitu, jadi jangan sampai kita pakai gitu, atau slang-slang tertentu mungkin nggak ada di situ, jadi jangan sampai kita pakai. Jadi itu sih mengasah sensitivitas kita sebagai penerjemah subtitle. Ya, dan aku yakin subtitle dunia penerjemah subtitle ini juga bagian dari budaya filmnya, dan bagaimana masyarakat di Indonesia mengenal budaya film itu sendiri. Jadi ketika ngomong film, kita sebetulnya kan tidak terbatas hanya aktor artisnya saja atau sutradaranya saja, tapi di balik itu kan ada lahan yang luas sekali yang bisa digarap dan dikembangkan sebetulnya. Dan ini salah satu prospek lahan pekerjaan gitu. Jadi ya misalnya teman-teman yang lagi sekolah film gitu, aku pengen jadi sutradara, aku pengen jadi artis, aktor, aktris, tapi masih banyak lagi ada penulis di sana, ada DOP di sana, ada sound di sana, dan masing-masing punya disiplinnya sendiri, sampai juga subtitling ini punya disiplinnya sendiri dan punya seninya sendiri ya Mas ya. Iya, betul. Ya. Jadi ya aku juga ya harapanku ya mungkin ya tidak dianggap sebelah mata aja sih profesi ini gitu. Karena kan ada yang bilang kalau gitu sih semua juga bisa, apalagi kan bahasa Inggris sekarang semua orang bisa berbahasa Inggris gitu kan. Jadi wah ini sih semuanya juga bisa gitu tuh. Padahal sebetulnya yang terjadi di dalam proses itu mungkin tidak sesimpel itu juga. Ya, perlu pengalaman yang cukup panjang. Ya, menyenangkan sekali mendengar bagaimana kedua profesional ini membahas mengenai ya tawaran peluang karir untuk kerja film dan juga peluang untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penikmat film sekarang lewat subtitle. Tadi poin dari Mas Rizal mengenai sensitivitas itu ya sangat penting ya buat para penerjemah, dan juga bukan hanya penerjemah tapi juga menghadirkan audio description yang dikerjakan oleh tim Minikino. Dan juga tadi mengenai budaya film, ini subtitle juga membantu untuk itu. Kami di sini berterima kasih untuk semua cerita dari Mas Rizal dan Mas Edo. Karena waktu yang terbatas, kita udah bicarakan berbagai hal mengenai subtitle. Atas nama Jakarta Content Week, saya ingin mengucapkan terima kasih juga selain kepada pembicara, juga kepada penonton atas partisipasinya dalam acara diskusi kali ini.
Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2021. Anda bisa berpartisipasi dengan masuk ke www.jakten.com. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Sarinah Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.